Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natli Anissa Nasution, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengaruh ekonomi Islam dalam perekonomian Eropa abad pertengahan. Yang pertama yaitu A. Pengembangan dan pembaruan gagasan pemikiran Yunani. Yang pertama, pemikiran ekonomi Yunani terbatas pada beberapa aspek kehidupan, yaitu seperti kebutuhan dan kepuasan manusia, ekonomi rumah tangga mandiri, pembagian kerja, barter, dan uang. Yang kedua yaitu Plato dan Al-Ghazali mengungkapkan teori pembagian kerja, tetapi anggapan Plato adalah chasteos, dengan tidak menempatkan pada penekanan peningkatan efisiensi yang dihasilkan dari pembagian kerja setiap orang. Sedangkan Al-Ghazali seperti Adam Smith menyoroti efisien ekonomi, di mana ada beberapa para cendekiawan muslim menyusun beberapa karya yang berbeda dari generasi ke generasi. Yunani akan lebih jelas dari contoh yang diuraikan oleh Essay. Sebuah koleksi huruf Yunani dikenal sebagai Sir al-Asar dan dianggap berasal dari Aristoteles, telah diterjemahkan pada periode Umayyah oleh Salim Abu al-Ala. Teks yang digunakan oleh penulis ini untuk menghasilkan versi lain yang menghubungkannya dengan Yahya bin al-Bildrik. Selanjutnya yaitu B. Awal abad pertengahan Barat Kristen tidak memiliki dasar untuk pengembangan ekonomi. Fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi di Eropa dimulai oleh para filosof. Dalam karya dan esai On Medieval Economic Teaching dari Barat, menyatakan tidak ditemukan penulis pada awal abad pertengahan, dari abad ke-8 sampai abad ke-13, yang meninggalkan jejak pemikiran kepada kita sampai masa kini yang menjawab persoalan ekonomi. Selanjutnya, menurut Abélard, tidak pernah menjadi bagian tunggal yang menunjukkan bahwa salah satu penulis diduga mencari kekayaan, di mana mereka dihina tetapi menduduki tempat yang cukup berpengaruh dalam lingkup nasional maupun kehidupan pribadi, untuk menawarkan kepada para filosof tentang pokok-pokok persoalan dalam merefleksikan dan menghasilkan pemikiran dengan sukses. Dan ada alasan tambahan untuk keadaan ini, bahwa ajaran Kristen tradisional mengurangi keterlibatan manusia dalam usaha ekonomi. Harga dan perdagangan sampai abad pertengahan dianggap perilaku dosa untuk mendapatkan keinginan lebih banyak, merupakan ekspresi ketamakan belakang. C. Yaitu kebangkitan ilmu ekonomi. Ada situasi yang cukup mengherankan bahwa setelah memasuki abad ke-12 dan ke-13 Masehi, muncul revolusi dan pohon ekonomi dilarang menjadi bagian tak terpisahkan dari cendekiawan Kristen. Pertanyaan yang muncul, faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan radikal ini dan bagaimana pengetahuan mampu mengembangkan tubuh ilmu ekonomi yang sangat pesat tanpa membutuhkan pemikiran yang menjadikan semua orang bisa dijadikan pencetusnya. Sangat sedikit sejarawan pemikiran ekonomi yang mencoba untuk menjawab persoalan ini. Terkenal Profesor Jacob Wiener berkomentar, dari abad ke-13 setelah penemuan Aristoteles di dunia barat dan terutama setelah penyerapan kajian Aristotelian oleh Albert Agung Thomas, yaitu D. Dampak manifestasi cendekiawan muslim. Pengaruh muslim di barat pada abad pertengahan jelas secara nyata dari nama berbagai institusi ekonomi dan praktek bisnis orang-orang Arab asli seperti hibah, mustahib, mudarabah, hawalah, dan maunah, dan lain-lain. Les Barral memberikan daftar beberapa istilah Spanyol mengalami naturalisme dari bahasa Arab, menunjukkan pengaruh peradaban muslim. Mungkin pengaruh terbesar umat Islam di Eropa abad pertengahan yang muncul dalam bentuk perubahan pandangan para sarjana ilmu pengetahuan dan pengusaha Eropa, yaitu pada bidang perdagangan dan pertukaran. Setelah itu saja penjelasan dari saya tentang pengaruh ekonomi Islam dalam perekonomian Eropa abad pertengahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.